Halo semua, salam harmoni. Kita masih di materi trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga bagian ketiga. Oke, kita mulai. Terkait dengan luas segitiga, rumus dasarnya adalah luas sama dengan setengah panjang alas kali tinggi. Tapi di kegiatan pembelajaran sebelumnya atau di materi sebelumnya, kita sudah mendapatkan dua teori tambahan tentang luas segitiga dengan bantuan trigonometri. Yaitu pada saat diketahui panjang dua sisi dan sudut apit, habis itu besar dua sudut dan panjang satu sisinya. Oke, nah jadi ini adalah rumus yang kita dapatkan pada saat menentukan luas segitiga yang diketahui panjang dua sisi dan besar sudut apitnya. Nah sekarang bagaimana cara kita menentukan luas segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya? Jadi, dari segitiga hanya diketahui sisinya tanpa diketahui sudutnya. Nah, di sini, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, ini bisa kita selesaikan dengan bantuan dua aturan ya. Ada aturan kosinus dan juga luas segitiga. Nah, di sini pertama nanti yang harus kita lakukan adalah pada saat kita memiliki segitiga, panjang ketiga sisinya ini diketahui, maka kan kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk menentukan sudut. Jadi besar salah satu sudutnya. Jadi tentukan besar salah satu sudut dengan aturan kosinus. Ataupun nanti tidak harus sampai menentukan besarnya ya. Karena nanti dalam luas segitiga yang kita perlukan kan sin. Sehingga nanti pada saat kita mendapatkan nilai kosinus dari sudutnya, misalnya cos A-nya berapa, atau cos B-nya berapa, cos C-nya berapa. Dari nilai cos tersebut, dengan bantuan segitiga siku-siku, kita dapat menentukan nilai sin-nya. Jadi tidak harus sampai di sudutnya. Cukup sampai cos, dari cos langsung mencari sin dengan bantuan segitiga siku-siku. Itu ya. Nah, setelah mendapatkan nilai sin-nya tersebut, ataupun mendapatkan sudutnya, nah, nanti tinggal gunakan rumus ini. Gunakan rumus saat diketahui panjang dua sisi dan besar sudut apitnya. Jadi nanti kali sesuaikan. Nanti kalau sudutnya yang dicari adalah A-nya, maka tinggal gunakan rumus ini. Kalau yang dicari adalah B, tinggal gunakan rumus ini. Atau C, tinggal gunakan rumus ini. Jadi tinggal disesuaikan. Ya gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah ada cara lain selain kita harus menggunakan bantuan aturan kosinus dan luas segitiga yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sebenarnya ada ya. Jadi di sini kita dapat menurunkan satu rumus baru yang bahkan hasil akhirnya nanti tidak memuat trigonometri lagi. Jadi hanya menggunakan panjang sisi tersebut tanpa ada sinus, kosinus, tangen dan sebagainya. Nah, nanti rumusnya adalah seperti ini. Jadi pada saat ada segitiga diketahui panjang sisinya A, B, C, maka luasnya ini dapat dihitung dengan rumus akar S kali S min A kali S min B kali S min C, di mana S ini adalah A tambah B tambah C per 2. Jadi A, B, C ini sisinya. Ketiga sisinya dijumlahkan, ini kan jadi keliling. Keliling dibagi 2. Atau S ini bisa kita sebut dengan setengah keliling. Oke, kayak gitu ya. Jadi inilah rumus turunannya nanti. Nah, walaupun di sini trigonometrinya tidak ada, mendapatkan rumus ini, kita akan menggunakan bantuan-bantuan dari teori-teori yang ada pada trigonometri. Oke, nah sekarang kita buktikan ya, mengapa rumusnya bisa seperti ini. Nah, sebelum membuktikan, kita ingat dulu beberapa teori yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah luas segitiga setengah AB sin C. Jadi yang diketahui dua sisi dan satu sudut apit. Nah, nanti nggak harus yang ini ya, pakai yang BC sin A, ataupun AC sin B juga boleh. Jadi kita gunakan salah satunya. Jadi sekarang saya pilih yang setengah AB sin C. Habis itu aturan kosinusnya, cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, ini harus konsisten. Kalau di sini kita milih sin C, di sini juga kita gunakan sudut C ya. Habis itu identitas trigonometri. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ya. Sin kuadrat C tambah cos kuadrat C sama dengan 1. Jadi kita konsisten ya, C, 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 C. Gitu. Nanti kalau pakai A, maka semuanya pakai sudut A. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari identitas ini. Sin kuadrat C tambah cos kuadrat C ini sama dengan 1. Jadi kalau kita mencari sin kuadrat C, itu adalah 1 dikurangi cos kuadrat C. Gitu ya. Jadi
sin kuadrat C sama dengan 1 min cos kuadrat C. Karena sin tambah cosnya sama dengan 1. Atau sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang di sini ada 1 min cos kuadrat. 1 ini kan 1 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu kan dapat difaktorkan menjadi A plus B A min B. Kayak gitu. Maka ini 1 min cos kuadrat C-nya ini kita faktorkan. Jadi 1 min cos C kali 1 plus cos C. Oke, pemfaktoran dari ini ya, 1 min cos C kali 1 plus cos C. Nah, sekarang cos C-nya ini kita ganti dengan aturan kosinus tadi. Nilai cos C apa? Nah, jadi 1 min cos C-nya adalah A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, jadi ini kan nilai yang kita dapatkan dari aturan kosinus. Ini juga sama ya. Nah, 1 min, ya ini 1 plus. Nah, sekarang ini kan ada pengurangan dan penjumlahan pecahan. Nah, salah satunya belum pecahan ya. Jadi ini kita jadikan pecahan juga. Jadi satunya ini kan bisa kita ganti menjadi 2AB per 2AB. Sehingga nanti bisa dikurangkan atau bisa dijumlahkan. Sehingga setelah dijumlahkan atau dikurangkan dia akan jadi kayak gini. 2AB min. Nah, ini biasakan dikurung dulu ya. Per 2AB, 2AB plus per 2AB. Habis itu kita buka kurungnya. Nanti hati-hati di sini. Negatif ketemu positif, negatif ketemu negatif, biar nanti tandanya tidak salah. Jadi dengan operasi aljabar ini kita dapatkan 2AB min A kuadrat min B kuadrat plus C kuadrat per 2AB. Yang ini menjadi 2AB plus A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Oke. Nah, sekarang kita susun ulang. Nah, di sini ada 2AB. Nanti AB dan 2AB-nya ini kita gabungkan ya, jadikan satu, jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nanti tandanya menyesuaikan, biar sama dengan hasilnya sesuai dengan yang di atasnya ini ya. Jadi C-nya kita bawa ke depan dulu, C kuadrat. Nah, di sini kan ada min A kuadrat, maka min, nah ini kita kurung nanti ya, min A kuadrat. Habis itu 2AB-nya ini kan positif, karena ini depannya sudah min, biar mau hasilnya positif, maka di sini kita taruh min ya, atau negatif. Nanti min ketemu negatif biar jadi nilainya positif. Habis itu B kuadratnya ini kan negatif. Karena di sini udah negatif, maka di dalam kita buat positif. Jadi min ketemu positif dia akan jadi ini negatif. Nilainya sama dengan ini ya. Berarti C kuadrat min atau C kuadrat dikurangi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, nanti ini kan bentuk lain dari A min B dikuadratkan. Sehingga nanti ini bisa kita ubah menjadi A min B dikuadratkan. Nah, ini juga sama. Yang AB, 2AB-nya kita gabungin dulu dalam kurung. Nah, karena ini sudah positif semua, ya tinggal kita kurung, dikurangi C kuadrat. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini bentuk lain dari A plus B dikuadratkan. Nah, sehingga ini kan C kuadrat min A min B dikuadratkan. Untuk yang ini ya, habis itu A plus B dikuadratkan, dikurangi C kuadrat. Nah, sekarang ada juga bentuk pengurangan bentuk kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat, berarti kan X plus Y, X min Y, kayak gitu ya. Jadi ini kita faktorkan lagi, ini juga kita faktorkan lagi. Sehingga faktornya menjadi depan tambah belakang, C tambah A min B, C dikurangi A min B. Yang itu faktornya, C tambah A min B, C dikurangi A min B. Faktor dari ini. So, faktor dari ini, depan tambah belakang, A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, A tambah B dikurangi C. Oke, kayak gitu ya. Per bawahnya 2AB kali 2AB, 2AB kuadrat. Nah, sekarang kita buka kurung yang di dalam-dalamnya ini ya. Sehingga menjadi C tambah A, C tambah A min B, atau C min B tambah A. Nah, nanti posisinya boleh tukar-tukar ya. Jadi C-nya positif, A-nya positif, B-nya negatif. Di A min B tambah C. Yang ini A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Min A tambah B tambah C. Yang ini positif semua, A tambah B tambah C. Yang ini A tambah B min C, C-nya yang negatif. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang di sini dari bentuk ini kan ada 4 penjumlahan yang memuat ABC. Nah, yang di sini B-nya yang negatif ya, A dan C-nya positif, B-nya negatif, di sini A-nya aja yang negatif. Di bentuk ini semuanya positif, di bentuk ini C-nya yang negatif.
Nah, biar gampang kita susun ulang dulu ya. Mulai dari yang positif semuanya. Jadi yang A-nya semuanya positif, di situ ini yang A-nya negatif, yang B-nya negatif, yang C-nya negatif ya, datangnya dari sini. Yang A-nya negatif datang dari ini, B-nya negatif datang dari sini, yang C-nya negatif datang dari sini. Oke, jadi kita dapatkan bentuk ini. A tambah B tambah C dikali min A tambah B tambah C kali A min B tambah C kali A tambah B min C. Oke, bentuk ini kita simpan dulu. Nanti kita keluarkan lagi ya. Nah, sekarang setelah sampai di sini, kita akan melakukan sedikit manipulasi aljabar. Nah, perhatikan segitiga ini, segitiga ABC dengan sisi A, B, dan C, sama kayak tadi ya segitiganya. Keliling segitiga itu kan jumlah semua sisinya, itu kan teori dari keliling apapun. Nah, sekarang kali keliling segitiga berarti jumlah dari ketiga sisinya, yaitu A tambah B tambah C. Nah, sekarang setengah keliling berarti kan dibagi dua karena setengahnya ya. Nanti setengah keliling kita misalkan dengan S, sehingga setengah kelilingnya menjadi A tambah B tambah C tadi kita bagi dua. Jadi S sama dengan A tambah B tambah C per 2. Berarti kalau kita kalikan 2S menjadi A tambah B tambah C. Kayak gitu ya. Ini kita simpan. Kita pakai 2S sama dengan A tambah B tambah C. Nah, sekarang kita akan melakukan manipulasi aljabar. Tadi kan ada 4 bentuk yang di pembilang itu ya. Ada yang semuanya positif, ada yang A-nya negatif, B-nya negatif, dan yang C-nya negatif. Nah, sekarang kalau yang semuanya positif, itu kan nilainya udah selesai. Dia akan menjadi 2S. Berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 2S. Nah, sekarang bagaimana dengan yang A-nya negatif? C min A tambah B. Atau tadi dituliskan min A tambah B tambah C. Sama aja ya. Posisi dibulak-balik nggak masalah. Yang jelas yang di sini adalah A-nya negatif. Nah, sekarang kita akan bawa dengan acuan ini. A tambah B tambah C. Awalnya C min A tambah B. Kalau kita buat A tambah B tambah C, nanti kan A-nya yang nggak cocok ya. B-nya positif 1, C-nya udah cocok. Yang nggak cocok adalah A-nya ini. Ini A. Sementara permintaannya adalah min A. Agar A menjadi min A, maka harus kita kurangi lagi 2A. Nah, jadi nilainya akan sama. A tambah B tambah C dikurangi 2A, nilainya akan sama dengan kembali ini. C min A plus B. Nah, karena kita perlu manipulasi, ini kita tulis. Mengapa? Karena A tambah B tambah C ini bisa kita ganti dengan 2S. Berarti ini 2S dikurangi 2A. 2S min 2A. Atau 2-nya dikeluarkan, jadi 2 kali S min A. Kayak itu ya. Jadi, pada saat A-nya negatif, maka dia akan menjadi 2 kali S min A. Nah, sekarang bagaimana kalau yang B-nya negatif? Ya, sama. Kalau B-nya negatif, berarti A tambah B tambah C kurangi 2B. Agar B-nya ini menjadi min B. Maka kita kurangi 2B. Sehingga setelah diproses, pada saat B-nya negatif, dia akan menjadi 2 kali S min B. Dan yang lagi satu, jika C-nya yang negatif, maka ini A tambah B tambah C dikurangi 2C. Jadi C dikurangi 2C, dia mau min C ini. Sehingga pada saat C-nya yang negatif, dia menjadi 2 kali S min C. Jadi kayak itu ya. Kalau semuanya positif, 2S, A-nya yang negatif, 2 kali S min A, B-nya yang negatif, 2 kali S min B, C-nya yang negatif, 2 kali S min C. Nah, dari bentuk ini, kita kembali ke yang terakhir tadi. Tadi kan bentuknya kayak gini. Semuanya positif, A-nya negatif, B-nya negatif, yang ini C-nya negatif. Nah, tadi kalau kita ganti, kalau semuanya positif, ini adalah 2S. Pada saat A-nya yang negatif, 2 kali S min A. B-nya negatif, 2 kali S min B. C-nya negatif, 2 kali S min C. Per bawahnya tetap. Nah, sekarang, 2-2-2-nya ini kita kalikan. 16 kali S. Ada S min A, S min B, S min C. Seperti ini. Nah, sekarang, ini kan sin kuadrat C. Sekarang kalau kita jadikan sin C, tinggal diakarkan ya. Akar dari 16S kali S min A, S min B, S min C per 2AB kuadrat. Nah, sekarang kalau kita tarik akarnya, akar 16 ini kan 4.
2AB dikuadratkan dia jadi 2AB. Yang ini tidak bisa cari akar, biarkan ya, tetap akar S kali S min A, S min B, S min C. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang sini ada pembilangnya 4, nyebutnya 2, sederhanakan. Maka sin C-nya menjadi 2 per AB kali akar S kali S min A, S min B, S min C. Nah, sampai di sini kita kembali sekarang ke luas segitiga awal. Luas segitiga itu kan setengah AB sin C. Nanti nilai sin C-nya ini kita ganti dengan ini. Setengah AB, nah ini sin C-nya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Di 2, dengan dibagi 2, ini kan hasilnya 1. AB dibagi AB juga hasilnya 1. Sehingga ini kan menjadi 1. 1 kali akar ini. Maka hasil akhirnya tetap yang hanya dalam akar. Sehingga luas segitiganya menjadi akar S kali S min A, S min B, S min C. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kita dapatkan sebuah rumus luas segitiga, trigonometrinya hilang. Jadi cuma pakai setengah keliling sama panjang sisinya A, B, dan C. Tetapi untuk mendapatkan rumus ini kita akan menggunakan teori-teori yang ada pada trigonometri. Oke, demikian ya untuk luas segitiga bagian ketiga pada saat diketahui ketiga sisinya. Bisa menggunakan bantuan aturan kosinus digabungkan dengan luas segitiga. Ataupun kita turunkan, kita menggunakan rumus baru yang menggunakan setengah keliling dan panjang sisinya. Oke, itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.